Nah tukang ojeknya itu bingung kan, loh kok temanku nggak ada, kayak kok hilang gitu. Jadi awal kita mendaki tuh aku orang dua bersama temanku, dia itu orang Jogja asli Tegal. Nah kita itu awal kenal dari IG kan, dari IG aku pertama bikin story siapa yang mau naik ke Gunung Prau, ternyata ada yang komen. Terus kita janjian jam berapa ya? Sekitar asar lah, tanggal 45 kita janjian. Bulan November. Dia pertama bingung mau naik bis atau kereta, terus aku saranin naik kereta, tapi dia malah ternyata naik bis. Kita ketemu di alun Manunggal, kita jemput, iya di masjid, aku jemput, terus ya kita makan dulu sebelum berangkat, kita packing, asar kita OTW berangkat ke Wonosobo. Di Wonosobo kita sampai berhenti di BRI daerah Banjarnegara, alun-alun, sekitar 5:30. Kita istirahat dulu, kita cari makan minum. Setelah itu kita berangkat lagi ke base camp. Sampai kita di base camp itu sekitar jam 8 malam ya. Jam 8 malam kita packing lagi ulang, kita daftar SIMAKSI, parkir. Nah sebelum kita berangkat juga kita makan lagi. Udah semua kita ojek. Kita ngawalin tuh pakai ojek, kita nggak jalan kaki. Base camp mau ke pos 1, itu aku memang nggak jalan, niat itu kita mau 2 gunung. Gunung Bismo sama Prau. Nah tapi kita sudah capek, dengan Prau aja. Dari kita daftar itu aku niatnya emang jalan, tapi kayak nggak waktu cukup waktunya. Jadi pas kita udah bayar SIMAKSI, kita udah selesai semua persiapan, kita OTW, sempat ditawarin sama tukang ojek, terus kita ojek. Nah di sini kejanggalan udah mulai. Awalnya itu aku dulu ojek, terus temanku itu di belakang. Waktu di belakang, dia motornya itu gak kuat nanjak, dia turun. Nah tukang ojeknya itu bingung kan, loh kok temanku nggak ada, kayak kok hilang gitu. Iya ketinggalan. Nah tukang ojek itu kayak kaget gitu. Udah itu temanku manggil pak gitu. Oh terus tukang ojek ngomong, kukira ketinggalan mas. Ternyata malah emang nggak kuat kan dia. Udah itu tukang ojeknya cerita, emang dulu itu ada perempuan calon pendaki, dia itu ojek dan sampai mau entah itu akan ke atas bahkan ke pos 1 ataupun ke base camp, kami kurang paham. Itu ngomong pas sampai bawah atau atas itu dia hilang, nggak ada yang bonceng ternyata. Terus sampai itu kita udah berangkat ke pos 1. Ke pos 1 itu sekitar jam 9, jam setengah 10 gitu. Kita emang sempat berhenti kan. Malam tuh? Itu malam. Sempat berhenti karena kita capek juga kan. Pertama, kalau aku sih baru pertama lagi naik gunung selama 6 bulan. Terus naik ke pos 1 sampai ke pos 2. Itu sekitar jam 10:30 lah. Pos 2 kita berhenti sebentar, lanjut lagi. Nah pas mau ke pos 3 itu ternyata ada pendaki cowok cewek ya, kita lagi istirahat. Awalnya dia kan nyapa, saling menyapa kan, ayo permisi, monggo gitu. Pas dia matiin senter, kan dia udah duluan tuh, pas matiin senter, aku kaget, kukira dia cewek.
ternyata cowok cewek. Tapi temenku lihat itu ada cewek di situ ikut duduk pas, tapi sebelum itu kan kita belum lewatin tuh, kita udah ngelewatin, terus dia disalip lagi, aku ngelewatin lagi. Pas kita berhenti, kita tepuk-tepukan sama temenku, dia dengan pedenya gini, ini mesti orang 3. Terus aku ngomong orang 2 bukan 3. Dia ke orang 3, yang kalah push up gitu. Kita sempat ngomong gitu. Nah pas itu orang 2 itu dia jalan. Terus aku ngomong, ah bener kan orang 2 bukan orang 3. Terus dia kayak aneh, lah si tadi siapa? Cewek. Ya dia itu bersekelebat pakai itu loh, sarung yang kotak-kotak. Iya, dia duduk terus dia lewat. Katanya di depanku persis. Lewat langsung bus. Aku nggak ngeliat waktu itu. Aku cuma kagetnya, aku kira sama-sama cewek, ternyata cowok cewek. Aku kayak itu doang. Udah sampai kita atas, kita ketemu, kita bareng akhirnya. Itu dia asli Banjarnegara atau Bawang lah. Dia juga kuliah di Jogja. Nah, kita bareng sampai ke pos 3, terus lanjut ke pos zona sinyal. Nah waktu itu kan kita berhenti, pas itu mau ke Sunrise Camp, kita berhenti itu ada sekitar 5 menit lah. Di situ juga ada aneh, kayak itu kan di zona itu ada papan, tapi itu papannya terbuat dari apa ya, aluminium kayaknya. Itu ada yang kotak-kotak gitu loh, bunyi teng 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 gitu. Ada yang mukul gitu? Iya, dia mukul. Dah, aku sama mbaknya itu ngeliat kayak kita nyengok bareng gitu loh. Loh, siapa? Udah namanya udah gak enak kan. Terus aku kayak basa-basi, ayo udah bentar lagi depan udah Sunrise Camp. Mbaknya mungkin kayak udah kerasa kayak, oh udah ayo gitu. Sampai berapa tuh kira-kira? Itu kita sampai sana itu jam 12 malam. Sama Sunrise Camp itu berapa menit? Dia cuma 15 menit lah. Setengah 1 lah. Setengah 1 kita buka tenda. Jam 1 ya kita masak. Sampai jam setengah 2. Terus kita tidur, istirahat. Ya paginya normal sih. Dan kita masih bahas itu. Kita cerita. Dia awalnya gak mau jujur temanku. Terus kayak cerita ngomong, aku benar-benar semalam tuh ngeliat cewek setahun pendaki, sempat ribut waktu makan malam kayak gini, masa itu pakai celana apa gitu kan. Terus aku ngomong kayak krem. Nah itu bukan krem, dia itu agak oranye. Terus kayak ya mau gimana ya, juga namanya di gunung, Allahu alam, percaya aja sih. Terus kayak sampai besoknya pun tetap dibahas orang itu, dan babanya mungkin dia agak enggak atau gimana, kayak bodo amat juga sih. Kita pun nggak berani cerita, cuman diem doang. Itu di waktu di tenda. Terus ya kita pulang aman sih, alhamdulillah. Jadi berteman tuh sama 2 orang tadi? Iya, jadi kita bareng itu pas mau ke pos 3 itu bareng, gara-gara yang ngeliat ada pendaki cantik. Oh. Sih. Terus turun nggak ada masalah? Turun aman sih, ya cuman itu doang, kayak katanya ada yang ikut lah, tapi mungkin entah itu dia katanya ya apapun dia ataupun emang dari gunungnya. Tuh, tapi nggak ganggu ya? Enggak sih, nggak ganggu ya, mungkin dia berdua pengen ikut aja. Nemenin? Ya nemenin sih.